Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah usul fiqh dengan dosen pengampu Ustadz Agus Rajak Samsudin SAG MH. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 8 poin materi, yaitu pertama, pengertian dan dasar ijtihad; kedua, dasar-dasar legalitas ijtihad; ketiga, ijtihad dalam lintas sejarah; keempat, syarat-syarat mujtahid; kelima, cara berijtihad; keenam, tingkatan mujtahid; ketujuh, lapangan ijtihad; dan kelapan, kehujahan hasil ijtihad. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Muhammad Ilyas Darussalam dengan NIM 1212. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ilyas Darussalam dengan NIM 1220202030. Selanjutnya Putri Madania dengan NIM 1220202020. Selanjutnya yang terakhir adalah Fakhru Ridho dengan NIM 1220202012. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab jihad yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Ringkasannya, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan secara teknis, menurut Abdullah Ahmed An-Naim, ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika Al-Quran dan Al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Legalitas ijtihad terbagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Quran. Ayat Al-Quran dipahami oleh para ulama sebagai ayat menunjukkan dan menjelaskan penetapan ijtihad sebagai dasar tasyri atau penetapan hukum adalah surah An-Nisa ayat 5 dengan arti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnah Rasul. Yang kedua, sunnah Nabi. Hadis Nabi SAW yang dijadikan landasan ijtihad adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dan dari Mu'adz bin Jabal yang menerangkan bahwa tentang dialog yang terjadi antara Nabi SAW dengan Mu'adz ketika akan diangkat sebagai qadhi di Yaman. Ketiga, dalil akli. Allah menciptakan syariat Islam yang dibawa Nabi SAW merupakan yang terakhir dan berlaku sampai hari akhir. Perlu diingat bahwa nas atau teks Al-Quran dan Al-Sunnah sangat terbatas jumlahnya, sementara kejadian demi kejadian terus berjalan sepanjang zaman sesuai perkembangan situasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yaitu Putri Madania. Materi selanjutnya yaitu ijtihad dalam lintas sejarah. Pertumbuhan dan perkembangan ijtihad tidak bisa terlepas dari perkembangan hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai pada masa tersusunnya usul fikih sebagai salah satu bidang ilmu pada abad kedua Hijriah. Di zaman Rasulullah SAW, sumber hukum Islam hanya ada 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila muncul kasus, Rasulullah SAW menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadis. Oleh karena itu, Rasulullah memiliki banyak peran. Di antaranya, beliau memegang kedudukan sebagai pembuat undang-undang syariah. Adapun riwayat-riwayat yang mengisyaratkan ijtihad juga terjadi di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama, ijtihad yang dilakukan Mu'adz bin Jabal dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tidak dijelaskan Al-Quran dan As-Sunnah ketika ia dikirim sebagai qadhi di negeri Yaman. Bibit berbagai kaidah dalam mengistinbatkan hukum Islam yang menjadi objek usul fikih telah muncul sejak zaman Rasulullah. Hal ini semakin berkembang ketika Rasulullah telah wafat dan persoalan hukum semakin kompleks pula, sejalan dengan meluasnya wilayah Islam. Yang pertama, periode Mekah, yakni selama Nabi menetap dan berkedudukan di Mekah, yang lamanya 12 tahun dan beberapa bulan.
Semenjak beliau diangkat menjadi nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah, dalam masa itu umat Islam masih sedikit dan masih sangat lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kekuasaan yang kuat. Kebanyakan ayat Makkiyah adalah berisikan hal-hal yang mengenai akidah, kepercayaan, akhlak, dan sejarah. Selanjutnya, ijtihad pada masa Nabi Muhammad. Yang kedua, ketika Sayyidina Ali bertugas ke Yaman, datang kepadanya 3 orang yang bersengketa tentang seorang anak. Yang kedua yaitu periode Madinah, yakni masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhijrah ke Madinah, dan Nabi menetap di Madinah selama 10 tahun dari mulai hijrah sampai wafatnya. Dalam masa inilah umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus-menerus bertambah. Selanjutnya, ijtihad pada masa sahabat. Pada masa sahabat, wilayah kekuasaan Islam bertambah luas. Seiring dengan ini, masalah sosial kemasyarakatan tumbuh sangat heterogen sebagai dampak peluburan etnis dan berbagai macam kebudayaan. Di antara sahabat yang terkenal melakukan ijtihad sesudah Rasulullah wafat ialah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, Umay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. Umar bin Khattab dalam berijtihad seringkali mempertimbangkan kemaslahatan umat. Dia tidak sekedar menerapkan nas secara lahir, sementara tujuan hukum tidak tercapai. Selanjutnya, ijtihad periode tabi'in dan tabi'in. Setelah berakhir masa sahabat, muncul masa tabi'in. Ijtihad para sahabat dijadikan suri teladan oleh generasi penerusnya yang tersebar di berbagai daerah, wilayah, dan kekuasaan Islam pada waktu itu. Generasi kedua ini terdiri dari murid-murid para sahabat yang dikenal dengan tabi'in. Para tabi'in melakukan ijtihad dengan 2 cara, yaitu yang pertama, mereka mengutamakan pendapat seorang sahabat dari pendapat sahabat yang lain. Bahkan, kadang mengutamakan pendapat seorang tabi'in dari pendapat seorang sahabat. Kalau pendapat yang diutamakannya itu menurut ijtihadnya lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mereka sendiri berijtihad. Bahkan menurut Ahmad Hasan, bahwa pembentukan hukum Islam sesungguhnya secara profesional dimulai pada periode ini. Yaitu selanjutnya syarat-syarat mujtahid. Menurut Fakhr al-Din Muhammad bin Umar bin Husain, syarat-syarat mujtahid adalah yang pertama, mukhalaf, karena hanya mukallaf yang dapat melakukan penetapan hukum. Yang kedua, mengetahui makna-makna lafaz dan rahasianya. Dan yang ketiga, mengetahui keadaan mukhatab yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah larangan. Dan yang keempat, mengetahui keadaan lafaz, apakah memiliki qarimah atau tidak. Selanjutnya, memahami tujuan-tujuan syara' atau maqasid al-syariah, yaitu daruriyat yang mencakup pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Yang keenam, mampu melakukan penetapan hukum. Dan yang ketujuh, memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Dan yang terakhir, akhlakul karimah. Selanjutnya yaitu cara berijtihad. Yang pertama yaitu qiyas, dengan cara menyamakan hukum sesuatu dengan hukum lain yang sudah ada hukumnya, dikarenakan adanya persamaan sebab. Contoh, mencium istri ketika berpuasa, hukumnya tidak membatalkan puasa, karena disamakan dengan kumur-kumur. Dan yang kedua, maslahah al-mursalah, yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nasnya, dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersendikan kepada asas menarik manfaat dan menghindari mudarat. Contoh, mencatat pernikahan. Dan yang ketiga, istihsan, adalah memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan syariat dan meninggalkan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Contoh,
boleh menjual wakaf karena dengan menjualnya akan tercapai tujuan syariat, yaitu membuat sesuatu itu tidak mubazir. Selanjutnya yaitu istihsab, adalah melangsungkan berlakunya ketentuan hukum yang ada sampai ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Contoh, segala makanan dan minuman yang tidak ada dalil keharamannya, maka hukumnya mubah. Dan yang terakhir yaitu urf, merupakan kebiasaan yang sudah mendarah daging yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ada dua jenis urf. Pertama, urf sahih, yakni urf yang diterima secara luas di masyarakat, dibenarkan oleh akal sehat, mendatangkan kebaikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip nas. Misalnya, peristiwa tahlilan, bagian harta suami yang ditinggalkan suami. Kedua, urf fas, yaitu kebiasaan buruk yang bertentangan dengan urf sahih. Misalnya, kebiasaan meninggalkan sholat untuk mempelai wanita, mabuk-mabukan di pesta pernikahan, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ridho dengan NIM 12 20 20 20 12. Tingkatan mujtahid. Menurut para ulama, muta'akhirin mengklarifikasi ulama dan mujtahid kepada beberapa tingkat. Yang pertama, tingkat pertama. Tingkat ini di dalam syariat dinamakan mujtahid mutlak, yaitu mereka yang mengeluarkan hukum-hukum syara dari dasar atau sumbernya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan sumber lainnya. Tingkatan kedua dari mujtahid dinamakan mujtahid mutabak, yaitu mujtahid yang sanggup mengeluarkan hukum dengan dalil-dalil yang berdasarkan qawaid, undang-undang dari imam sekalipun mereka berselisih dalam beberapa hal dalam furu' fiqh, tetapi mereka tetap berpegang kepada usul mazhabal imam mereka. Tingkatan ketiga menurut mujtahid dinamakan mujtahid mazhab, yaitu mereka yang dinamakan dengan ashabul wujuh, yang menikmati imamnya dari segala sesuatu baik dari usulnya maupun fatwanya. Mereka tidak menyalahi serta dan mereka mengetahui undang-undang dan landasan pengambilan mazhab imamnya. Maka apabila terjadi permasalahan baru yang tidak mereka ketahui dalil dari imamnya, mereka beristihad dan mengeluarkan fatwa sesuai dengan qawaid imamnya. Tingkatan keempat dari mujtahid dinamakan mujtahid ashab at-tarjih, yaitu mereka yang menguatkan salah satu dari dalil-dalil mazhab dari berbagai riwayat dan pendapat yang selain bertentangan dan menyatakan pendapat yang lebih kuat dalilnya atau lebih dekat kepada sunnah dan lebih sesuai dengan qiyas atau lebih diterima kebanyakan manusia. Tingkatan kedua dari mujtahid dinamakan mujtahid at-taqhik, yaitu mereka yang tidak menguatkan pendapat imamnya tapi mengemukakan pendapat serta mengeluarkan dalil-dalil pendapat imamnya serta membuat perbandingan antara satu dalil dengan dalil lainnya tanpa mentarjih hukumnya. Mereka yang sampai tingkat ini adalah Syekh Ramli dan Ibnu Hajar al-Haytami dari ulama Syafi'iyah. Tingkatan keenam. Tingkatan ini adalah yang paling rendah, yaitu tingkatan at-taqlid, yaitu mereka yang tidak sanggup seperti di atas. Mereka tersebut dinamakan dengan orang yang mengamalkan dan menerima fiqh. Lapangan ijtihad. Ijtihad berlaku pada ayat atau hadis dengan catatan bahwa nas tersebut masih bersifat dzon, bukan qot'i, atau pada permasalahan yang hukumnya belum ada nas. Jadi, ijtihad tidak berlaku pada masalah yang hukumnya sudah pasti seperti mengeluarkan hukum wajib puasa, sholat, zakat, dan haji, karena untuk melakukannya tidak perlu usaha yang berat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lapangan ijtihad itu ada dua macam. Yang pertama, pada sesuatu yang ada nasnya tapi nasnya masih dzon. Yang kedua, pada sesuatu yang hukumnya tidak ada sama sekali atau nas. Contoh ijtihad yang tidak membatalkan ijtihad lainnya. Yang pertama, Abu Bakar pernah memutuskan suatu masalah, tapi Umar mempunyai pendapat lain tentang masalah itu, hingga Umar menghukuminya berbeda. Sikap Umar itu membatalkan ijtihad Abu Bakar. Yang kedua, contoh lain,
Pada zaman Nabi ada 2 orang dalam perjalanan, maka ketika itu masuklah waktu sholat dan ketika itu tidak ditemukan air, maka keduanya sholat dengan bertayamum. Kemudian setelah sholat mereka meneruskan perjalanan sampai sebuah perkampungan. Keduanya menemukan air dan waktu sholat zuhur masih ada. Kemudian salah satu dari sahabat itu beristihad dengan berwudu dan mengulangi sholat, sedangkan sahabat yang satu tidak mengulanginya. Keujahan hasil ijtihad. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka terputuslah penyampaian wahyu dari langit. Sebab yang diberi madad oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mentransformasikan firman-Nya kepada manusia hanyalah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, tidak mungkin kita berharap lain kepada wahyu yang akan diturunkan. Dengan meninggalkan Rasulullah SAW, maka terputuslah perkataan Allah SAW untuk manusia. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.